kita harus tahu dulu apa itu remaja. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Di perkembangan biologis remaja ini, kita akan membahas pertama, pengaruh faktor genetika, kedua, interaksi faktor bawaan lingkungan, ketiga, pertumbuhan fisik remaja, empat, pubertas. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengaruh faktor genetika terhadap pertumbuhan remaja. Kita tahu bahwa genetika memang sangat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Di sebab ini, kita akan membahas satu, sifat dasar gen, dua, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, dan ketiga, temperamen. Sifat dasar gen, genotip. Genotip adalah warisan genetika seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua genotip bisa diukur. Fenotip. Fenotip adalah genotip yang bisa diamati, meliputi ciri-ciri fisik seperti ras, tinggi badan, dan lain sebagainya. Reaction range ialah rentang jumlah kemungkinan fenotip dan genotip. Ini yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Metode yang dipakai para ahli genetika. Ada dua metode. Yang pertama, twin study. Metode ini dilakukan 2 kali penelitian. Yang pertama, dilakukan pada kembar identik. Kembar identik berasal dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 replika identik. Penelitian kedua dilakukan pada kembar fraternal. Kembar fraternal berasal dari telur dan sperma yang berbeda, jadi jelas mereka tidak mirip. Metode selanjutnya adoption study. Metode ini dilakukan dengan membandingkan perilaku dan ciri psikologi anak dengan orang tua biologis dan orang tua angkat. Setelah dilakukan penelitian, hasilnya bahwa faktor bawaan lebih berpengaruh pada genetika anak. Temperamen. Ada 3 jenis temperamen. Pertama, temperamen mudah. Temperamen jenis ini menjurus pada hal positif, seperti suasana hati positif, taat peraturan, mudah beradaptasi. Kedua, temperamen sulit. Menjurus pada hal negatif, seperti rewel, banyak mengeluh, dan sulit beradaptasi. Yang ketiga, temperamen lambat menghangat. Temperamen jenis ini agak bersifat negatif, sulit beradaptasi, dan suasana hati buruk. Kita menuju subbab kedua, yaitu interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genotip dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan kepada anak. Contohnya, orang tua atlet bulu tangkis membiasakan anaknya bermain bulu tangkis hingga menjadi kegemaran bagi si anak. Interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang ramah akan mudah mendapatkan teman yang banyak. Interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak menjelajahi lingkungan yang dia anggap menarik. Contohnya, anak yang tertarik di bidang musik akan mempelajari lebih dalam bidang tersebut. 2. Pengaruh lingkungan terbagi dan tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi, pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungan yang sama. Pengaruh lingkungan tak terbagi, pengalaman unik yang dialami sendiri tidak dialami oleh orang lain. Artinya, baik genetik maupun lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan, terutama pada remaja. Kita masuk pada subbab ketiga, yaitu ciri utama pertumbuhan fisik remaja. Sejatinya, remaja mengalami 4 kurva tumbuh kembang. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Kedua, organ reproduksi. Ketiga, otak dan kepala. Keempat, kelenjar limfoid. Ada 4 faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja, yaitu kestabilan diri. Maksudnya, apabila seseorang dalam keadaan sakit atau nutrisi buruk, maka pertumbuhannya akan terhambat. Namun, bisa kembali normal apabila keburukan tersebut dapat diatasi dengan baik. Kecepatan pematangan. Contohnya, kepala lebih cepat berkembang daripada badan.
dan badan lebih cepat matang daripada anggota badan. Pengaturan umpan balik. Menyesuaikan diri struktur biologis terhadap umpan balik. Contohnya, kelenjar 1 merangsang perkembangan kelenjar 2, dan kelenjar 2 tersebut membantu fungsi kelenjar 1. Masa tumbuh. Kita masuk ke pembahasan terakhir di perkembangan biologis remaja, yaitu puberti atau pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi pada masa remaja awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pubertas: genetik, masa tubuh, mutu makanan. Akibat dari pubertas, apakah mengalami perubahan fisik? Jawabannya tentu, terutama nampak pada perubahan tubuh dan kematangan seksual. Kita memasuki bab selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif remaja. Teori Piaget. Jean Piaget, pakar psikologi asal Swiss yang lahir pada 1896. Beliau berpendapat bahwa anak-anak secara aktif membangun kognitif mereka. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk gagasan baru. Dari pendapat ini dicetuskan dua istilah, similasi dan akomodasi. Similasi terjadi ketika anak menggabungkan info baru dengan info lama. Akomodasi terjadi ketika anak beradaptasi dengan info baru. Tahap kognitif biasa, sensomotorik, terjadi pada bayi hingga usia 2 tahun. Bayi membangun pemahamannya dengan pengalaman indera, dengan gerakan fisik dan motorik. Tahap pre-operasional. Tahap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, terjadi pada 2-4 tahun. Ciri-cirinya, adanya seminotis, indikasi tak langsung, permainan simbolis, menggambar, mengetahui bentuk geometris, namun gambaran mental masih kacau. Yang kedua, pada 4-7 tahun, ciri-cirinya muncul egosentris, tapi tidak disertai gambaran akurat. Klasifikasi figuratif. Tahap operasional. Tahap ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Mereka menguasai pengurutan, klasifikasi, decentering, reversibility, konservatif, dan mereka mulai bisa menghilangkan egosentris. Selanjutnya, tahap operasional formal. Tahap ini terjadi pada 11-15 tahun. Teori Brunner. Ada 6 konsep perkembangan kognitif menurut Brunner. 1. Perkembangan intelektual ditandai dengan meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. 2. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata atpat. Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. 5. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. 6. Pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan menciptakan melalui inquiry dan peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Tahap perkembangan kognitif menurut Brunner. Tahap enaktif. Tahap ini melalui respon motorik. Contohnya seperti mencoba untuk memahami nama benda. Tahap ikonik. Tahap ini berasal dari gambaran imajinatif. Tahap simbolik. Tahap ini berasal dari kata-kata menjadi simbol. Seperti dapat memahami simbol-simbol dalam matematika.